Oke teman-teman semua, selamat sore. Ini sore hari ya, saya share video ini. Saya Muhammad Nizam, bagi yang belum kenal, halo. Saya coach karir dan juga pengajar di bidang manajemen keuangan yang suka sharing. Bisa disebut konten kreator atau orang yang suka sharing. Jadi saya pada sore hari ini ada ide untuk sharing ke teman-teman semua untuk konten saya. Itu tentang menyikapi waktu atau menyikapi berjalannya waktu. Waktu ini sangat berharga banget untuk kita semua kan. Dan orang-orang sukses, orang-orang yang memiliki karir luar biasa itu orang-orang yang bisa mengendalikan waktu, bukan hanya sekedar mengelola waktu, tapi bisa mengendalikannya. Apakah mengendalikan waktu itu berarti waktu bisa di stop, dihentikan? Tentu tidak, nggak ada yang bisa menghentikan waktu. Kalau kita bicara soal logis ya, beda lagi kalau kita bicara sains yang mendalam. Saya belum sampai di situ. Jadi tentu setiap proses kita beraktivitas setiap hari sangat menentukan waktu yang kita rasakan dan waktu kita jalani. Ini umum, kita mulai dari obrolan umum. Kalau kita menikmati suasana, waktu terasa begitu cepat sekali. Kalau kita sedang tertekan, waktu, atau jangan tertekan lah, kalau kita sedang menunggu, waktu rasanya lama sekali. Apalagi menunggu tapi baterainya lowbat atau kuotanya habis, gak ada temennya, wah pasti lama sekali itu ya. Dua hal itu sudah membuktikan kalau ada persepsi internal tentang waktu. Dalam sepak bola, wah tiba-tiba sepak bola ini ada yang namanya pewaktuan internal. Ini psikologi seorang pemain, bahkan juga penonton. Baru-barusan kan Barcelona sama Inter Milan itu ketemu di semifinal ya, Liga Champions. Skornya 4-3, agregatnya berarti 7-6. Wah, 13 gol, 2 leg. Tapi saya nggak akan bahas sepak bolanya, membahas pewaktuan internal tadi. Ketika Barcelona itu berhasil mengejar ketertinggalan di leg kedua, itu pasti pendukung Barcelona merasa waktu berjalan, ada perubahan. Ketika ketinggalan 1-0, wah tiba-tiba kok waktunya cepat sekali, 30 menit. Ketika pemain Barcelona akhirnya bisa ngimbangi, itu somehow waktu jadi lambat lagi ya, bisa menikmati waktu lagi dan bahkan sempat balik keadaan. Terus ada momen ketika drama terjadi, tiba-tiba Inter Milan berbalik lagi. Nah ini di luar pembahasan ya. Pokoknya ini juga dikenal di sepak bola sebagai pewaktuan internal. Terus apakah ini pewaktuan internal ini benar-benar mempengaruhi bagaimana seseorang mengendalikan waktu? Hipotesis saya, iya. Jadi pewaktuan internal itu bisa mempengaruhi seseorang dalam mengendalikan waktu. Ada yang kita sebut dengan aktivitas dan rutinitas kan. Aktivitas itu sepertinya memang beda dengan rutinitasnya. Aktivitas itu ya sebuah apa ya, kalau didefinisikan ya pokoknya aktivitas itu ketika kita melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang biasa kita lakukan atau yang baru kita lakukan, itu kan disebut aktivitas. Nah setiap aktivitas didasari
dan diwarnai, ya kan, diwarnai oleh suasana di sekitarnya, perasaan kita, sehingga aktivitas saya misalnya makan dengan aktivitas istri saya makan itu beda, walaupun makan bareng. Habisnya cepat saya ya karena saya menikmati makanannya. Apakah istri saya tidak menikmati makanannya? Ya menikmati juga. Terus gimana ya, kecuali makanannya nggak enak, bisa jadi habisnya malah lama saya ya. Tapi cara menikmati seseorang itu satu orang dengan orang yang lain itu beda. Yang satu menikmati dengan lahap cepat, yang satu menikmatinya dengan perlahan ya, karena supaya taste-nya lebih kerasa. Nah, beda lagi kan. Nah, di sini siapa yang salah, siapa yang benar? Enggak ada. Kemudian dua, the rule of two ya, between pro and cons, antara pro dan kontra atau antara positif dan negatif. Coba saya sampaikan di sini, yaitu tentang bagaimana seseorang menggunakan waktu, tidak hanya mengendalikan tapi benar-benar digunakan. Memang waktu memang harus digunakan. How to use it? Ya, kita nggak pernah secara spesifik use the time. Kita memang use our power saja, use our energy to do the activity, and time is going as usual ya. Dan waktu berjalan seperti biasa. Nah, ini enggak seperti itu. Kita hadir, apa ya istilahnya, kok hadir ya, kayak presensi aja ya, hadir ya. Kita mencoba merasakan waktu yang sedang berjalan di saat kita beraktivitas dan di saat kita melakukan rutinitas. Antara aktivitas dan rutinitas itu juga sudah berbeda. Waktu yang dilakukan juga relatif berbeda. Rutinitas, sesuatu yang rutin dilakukan dan menghasilkan waktu yang sama. Aktivitas menghasilkan waktu tapi belum tentu sama. Kembali ke asumsi, hipotesis yang coba saya sampaikan, bahwa memang waktu itu bisa mempengaruhi seseorang dalam keberhasilan menjalankan apapun yang dilakukan ya. Berhasil menunggu ya, dengan cara yang dia sukai, berhasil mengejar dengan cara yang dia inginkan, itu use the time. Dan itu ada istilah ketika seseorang menunggu, tidak nyaman dengan situasi yang ada, orang akan cenderung untuk kill the time atau membunuh waktu. Membunuh waktu bisa dengan cara yang menyenangkan, walaupun istilahnya membunuh ya negatif, tapi biasanya dilakukan dengan hal yang menyenangkan ya. Kalau misalkan kita nggak sedang naik gunung, terus di malam hari biasanya untuk membunuh waktu ya, supaya waktu tidak terasa, dilakukan kegiatan yang menyenangkan seperti bernyanyi, membawa gitar ya, enjoying the time. Gak kerasa waktu sudah malam, kemudian istirahat, kill the time. Jadi kill the time tapi positif. Sebaliknya, yang ingin saya sampaikan juga, saya rasakan kill the time itu ada temennya. Siapa temennya kill the time?
Ya, lawan kata dari killing, yaitu living. Kalau waktu itu bisa dibunuh, berarti waktu itu kan bisa dihidupkan. Living it. Kalau kill the time itu untuk waktu yang sedang berjalan, yang sedang hidup, yang sedang berjalan, berarti saat ini nih saya bikin video untuk membunuh waktu saya selama 10 menit sambil menunggu, sambil minum, sambil merokok. Nggak kerasa waktu 15 menit berlalu dan saya siap untuk pulang. Kalau living the time berarti menghidupkan waktu yang sudah berjalan, yang sudah mati, berarti kan, yang sudah nggak ada gunanya lagi karena mati, yang sudah tidak terasa lagi bisa dihidupkan lagi. Itulah recall memory. Jadi ada waktu beberapa menit yang sudah berlalu, kemudian kita rasakan, kita resapi, kita ingat kejadian apa yang terjadi di waktu yang 1 menit itu kita bisa menghidupkan waktu 1 menit itu atau bahkan 1 detik itu untuk hal yang cukup lebih lama daripada 1 menit atau 1 detik itu. Kejadiannya 1 menit, kemudian kita ceritakan karena kejadian ini penting kepada orang lain, karena orang lain butuh informasinya. Misalnya ya, kejadiannya 1 detik, apa, kecelakaan dor, 1 detik kejadiannya biasanya kan ya, kecelakaan, atau mungkin 3 detik lah yang lihat kita. Ya udah kan, mungkin kita harus bersaksi untuk menceritakan kronologinya kecelakaan itu ya. Jadi waktu itu ada seorang pengendara bla bla bla. Itu kan akhirnya kita membutuhkan waktu untuk menjelaskan. Akhirnya kita menghidupkan waktu yang udah berjalan. Walaupun konteksnya ini nggak terlalu relate ya, tapi lagi-lagi itu untuk gambaran bahwa waktu bisa dihidupkan, tidak hanya bisa dibunuh. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memotivasi kita dalam keseharian kita. Ada waktu yang sepertinya itu sudah tidak ada kesempatan untuk diulangi lagi, karena memang kita tidak bisa back in time, kembali ke masa lalu kan nggak bisa. Tapi kita bisa menghidupkan masa lalu ya, untuk pembelajaran di masa yang akan datang, dan untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan di masa sekarang. Dan manfaat-manfaat lain itu banyak dari living the time. Dan uniknya kita bisa mengkombinasikan antara living the time and killing the time, yaitu kita bisa bercerita dan menghidupkan waktu masa lalu untuk membunuh waktu yang sedang berjalan. Jadi positif ketemu positif ya. Luar biasa sekali ya, kita dikasih waktu untuk sharing, dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Keep following, keep listening, keep learning.